tadi sudah cukup komprehensif disampaikan oleh Mas Agus, dibuka dengan manis, kemudian dilanjut sama Bang Fendi, nanti mungkin dari adik kita yang di sebelah sana. Jadi saya lihat dalam demokrasi hari ini arahnya sudah jadi lebih bagus menurut saya karena lebih dinamis, kemudian lebih romantis begitu. Jarang diulas kan romantis, biasanya dramatis aja gitu, tapi lebih romantis sebenarnya. Romantisnya kenapa? Karena dilihat sekarang hari ini bisa dilihat mereka itu semua bekerja as a team, sebagai tim begitu. Beda ketika misalnya beberapa pemilu yang sebelumnya yang fokus utamanya adalah kekuasaan. Jadi ketika ada salah satu poin dari debat itu adalah mau mencari kekuasaan, ya memang dalam politik ketika berkontestasi ya harus mencari kekuasaan. Cuman kemudian catatan pentingnya adalah ketika berkontestasi cukup tidak amunisinya secara sumber daya manusianya maupun secara sumber daya yang tidak manusia gitu ya, artinya logistiknya. Kemudian perasaan siap untuk menang ataupun siap untuk kalah, itu saya lihatnya begitu. Nah kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kenapa tadi saya bilang demokrasinya sudah agak menuju bagus begitu, karena saya menghindari kalimat demokrasi tidak baik-baik saja. Karena tidak hanya dalam pemilihan umum, pada tidak model pemilihan umum saja, demokrasi memang tetap harus dijaga, dipelihara. Dia seperti cinta yang harus dipelihara gitu Mas Agus. Kemudian, sampai lupa saya. Saking romantisnya mungkin. Saking romantisnya. Kemudian bahwa demokrasi Indonesia menuju yang baik lah gitu ya, karena dari sekitar 165 negara, kemudian kita ada di posisi 50 sekian begitu. Nah, poinnya adalah ketika kaitannya dengan demokrasi, yang salah satu mengukur itu adalah tingkat partisipasi. Partisipasi politik dari masyarakat. Saya ketika misalnya kita bicara data paling banyak itu kan dari Gen Z ya, sekitar 50% lebih gitu. Tapi kemudian komposisi dari baby boomer sampai yang terakhir itu dari awal tahun mulai terlihat bentuk partisipasinya. Jangan salah, misalnya ketika di media sosial, itulah bentuk kontrol sosial dari masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi bukan hanya haters, bukan hanya peserta kontestasi yang menjadi pengejawantan dari partisipasi itu sendiri, tapi bentuk silent, kalau di grup WhatsApp namanya silent reader ya, tapi silent voters itu juga punya impact yang cukup dahsyat saya bilangnya. Sehingga dia tadi menciptakan romantisme itu dalam politik. Jadi gitu. Tidak sepakat kalau demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Iya, karena diksi kan mempengaruhi ya. Diksi mempengaruhi. Dengan rentetan peristiwa yang selama ini menjadi sorotan, mulai ya itu tentu tahu saja kan beberapa dan gerakan gelombang mahasiswa sudah turun juga. Apakah itu tidak menjadi satu tolak ukur bahwa demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja? Ya, kalau demokrasi elektoral memang itu salah satu aspek yang perlu diantisipasi memang. Karena tadi saya bilang demokrasi elektoral punya impact bahwa bagaimana ketika pemilih itu mulai rasional. Ada pemilih yang emosional, ada pemilih yang rasional, tapi faktor yang sangat menentukan itu adalah dari psikologis dan dari sosiologisnya begitu. Hari ini misalnya kita banyak disuguhi di YouTube, di TikTok, kemudian bagaimana hari ini hasil quick count yang Mas Agus bilang tadi dari sekian lembaga survei yang kemudian bisa divalidasi data-data mereka bahwa ada lompatan angka-angka, ya kita bicara angka begitu. Tapi kemudian adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa menyampaikan data itu sehingga pemimpin nanti yang ada itu bisa kredibel. Kredibel itu lebih pada saya lihatnya dipercaya gitu. Membuat orang percaya itu kan tidak mudah. Nah artinya kontrolnya hari ini adalah selain data tadi dibantu dengan survei, kemudian hal-hal tadi yang silent voters tadi dia juga lagi bekerja nih pada pasca kemarin gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.